mengandalkan cinta bisa kumpul selalu dengan Nabi Muhammad, maka mereka akan masuk ke pintu cinta tersebut untuk bisa selalu berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah satu hal yang sangat penting, bagaimana kita ini menyambungkan roh kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita membaca sholawat ini, sholawat Simtud Durar ini, maka insya Allah roh kita akan bersambung dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. kita sekarang akan mengkaji salah satu bagian yang menurut saya ini bagian penting dalam Maulid Simtud Durar. Dan mungkin ini termasuk salah satu keistimewaan daripada Maulid Simtud Durar. Di Maulid Simtud Durar itu ada satu rangkaian sholawat yang sangat istimewa. Rangkaian sholawatnya udah kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya ya. Allahumma sholli wa sallim bi ajali sholawati wa ajma'iha wa azka tahiyati wa usa'iha. Yaitu ala hadil abdilladzi waffa bihaqil ubudiyah sampai pada bagian salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salawat yang dengan salawat itu maka akan bersambung rohnya orang yang bersalawat bihi dengannya. Dengannya ini siapa? Dengan hamba yang memenuhi hak penghambaan tersebut, yaitu yang dimaksud adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang apabila dibaca yang ada dalam Maulid Simtud Durar ini, maka salawat ini akan menyambungkan rohnya orang yang membaca dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu saya jelaskan dengan uraian sedikit. Yang pertama begini ya, tubuh manusia itu ada ruh, ada jasad. Ada ruh, ada jasad. Kadang-kadang orang itu jasadnya berjumpa, tapi ruhnya nggak berjumpa. Kadang-kadang ruh itu bisa berjumpa, sekalipun jasad nggak berjumpa. Seandainya di saat ini, kita semuanya fokus sama-sama mau ngaji, maka kita nggak berjumpa secara jasad, tapi ruh kita berjumpa. Nah, karena berada di satu frekuensi yang sama. Kadang-kadang kita berada di satu tempat teman, duduk mungkin berhadap-hadapan, tapi nggak nyambung. Jadi dia pikirnya apa, kita kemana, nggak nyaman. Berarti jasad ketemu, tapi ruh nggak ketemu. Yang ketemu tapi roh nggak ketemu rohnya. Nah, makanya dikatakan oleh Nabi SAW dalam satu riwayat hadis, yaitu bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Arwah itu, roh-roh itu, junudun mujannadah, yaitu berkelompok-kelompok. Fama ta'arafa minha talaf, fama tanakara minha talaf. Yang memang itu rohnya itu saling kenal, maka akan ada iktilaf. Iktilaf itu ada kecocokan. Namun ketika rohnya itu nggak saling mengenal, maka akan ada ikhtilaf, perbedaan. Jadi kadang-kadang kita ini merasa nggak cocok sama orang, padahal kita tuh belum pernah kenal, itu wajar aja. Itu mungkin terjadi. Pernah nggak kita ketemu orang kita belum kenal, kita udah asik? Atau lihat orang belum kenal udah nggak cocok, ini saya nggak nyambung nih sama dia. Kalau pernah seperti itu berarti rohnya kita dengan orang yang kita langsung cocok, itu pernah nyambung di alam sebelumnya, di alam roh. Tapi kalau kita baru ketemu aja udah nggak cocok, maka berarti rohnya kita di alam roh tuh nggak nyambung. Gitu. Nah, kalau rohnya dalam roh udah nggak nyambung tapi dipaksakan deket, ya maksa deketnya. Maksa deketnya. Begitu. Karena itu ya hanya ya maksa. Jadi nggak bisa benar-benar untuk akhirnya dekat. Hadis ini juga ada asbabul wurudnya. Itu dikisahkan ada seorang perempuan di Mekah. Perempuan ini lucu. Sukanya buat orang tertawa. Sampai akhirnya perempuan ini sampai ke kota Madinah. Di kota Madinah
ternyata datang ditampung, tinggal sementara di rumah satu orang perempuan. Yang ternyata perempuan yang di Madinah ini orangnya juga lucu. Jadi orang yang lucu ketemu sama orang yang lucu, orang yang kocak, jenaka begitu. Akhirnya peristiwa ini sampai kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah ketawa. Kemudian Siti Aisyah mengatakan, aku mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-arwahu junudun mujannada. Ruh itu memang berkelompok-kelompok. Jadi memang orang ini punya kecocokan, akhirnya subhanallah, datangnya ke kota Madinah, dari sekian banyak perempuan yang ada di kota Madinah yang siap menampung dia, tapi akhirnya kejadiannya dia di rumah salah seorang yang memang lucu juga, punya kebiasaan yang sama dengan dia begitu. Namanya al-arwahu junudun mujannada, bagaimana telah disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mendapatkan riwayat ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang ini dibahas lanjut oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya beliau, di bagian Adabul Ulfah. Gitu. Beliau mengatakan bahwasanya terkadang itu munasabah, kecocokan itu bukan karena fisik. Bukan karena fisik, tapi memang karena sesuatu yang sifatnya ruhaniyah tadi itu. Sampai di sini Imam Ghazali mengutip satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna mu'minan dakhala ila majlisin." Seandainya seorang mukmin masuk ke satu majlis, fihi mi'atu mu'minin, fihi mi'atu munafikin wa mu'minun wahid, la ja'a hatta yadlisa ilaih. Ada seorang mukmin masuk ke satu majlis, di majlis itu ada 100 orang munafik, yang mukmin cuma satu. Maka ini orang mukmin nanti akan duduknya sama yang satu orang yang mau sama-sama mukminnya itu. Kalau ada seorang munafik masuk ke satu majlis, di situ ada 100 orang mukmin dan satu orang munafik, maka yang munafik yang datang ini pasti akan kumpulnya sama munafiknya juga. Itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kadang-kadang ada kekuatan ruhani yang mendorong orang itu untuk cocok. Jadi ada dekat itu secara jasad, ada dekat itu secara ruh. Nah, dekat secara ruh itu sebagaimana telah disebutkan tadi, kadang-kadang manusia itu di alam arwah sedang berkelompok-kelompok, sehingga akhirnya dia cocok dengan ini, nggak cocok dengan ini, itu ada satu hal yang biasa-biasa saja. Yang lumrah-lumrah saja. Yang istimewa ini adalah bagaimana kalau kita semuanya itu harus punya kesempatan untuk bisa menjadikan roh kita itu sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Kira-kira menyambungkan roh dengan baginda Nabi penting apa nggak penting? Wah, sangat penting. Sangat penting sekali. Menyambungkan roh kepada Rasulullah SAW itu adalah hal yang sangat amat penting sekali. Kenapa? Karena nanti kita semuanya ini di alam kubur, kita itu nanti akan ditanya dengan beberapa pertanyaan. Di antaranya ruh kita. Ini kan yang jawab bukan jasad, tapi ruh kita. Itu akan ditanya, ma ilmuka bihadzal rajul. Apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Orang ini siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad SAW. Orang munafik nanti dia akan jawab, la adri, saya nggak kenal. Padahal orang munafik itu semua kenal Rasulullah. Siapa orang nggak kenal Nabi? Tapi sekalipun jasadnya kenal, tapi ruhnya itu nggak mengenal Rasulullah. Jadi orang tuh kenal Nabi, belum tentu nanti bisa jawab pertanyaannya Munkar Nakir. Belum tentu nanti dia bisa jawab pertanyaan, apa pengetahuanmu tentang orang ini? Belum tentu bisa jawab dia. Tapi nanti orang mukmin ketika ditanya, bagaimana pendapatmu tentang ini? Maka dia akan menjawab, huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bil bayyinat, dan lain sebagainya, dengan jawaban-jawaban yang sangat indah. Jadi nanti ruh kita itu akan dites. Ruh kita itu kenal apa enggak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tim Tuduror ini menawarkan solusi untuk menjadikan ruh kita mengenal dan bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Itu solusinya diberikan oleh Maulid Simtud. Dengan apa? Dengan sholawat tadi. Sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Sholawat yang dengan sholawat itu, maka ruhnya orang yang bersolawat itu akan sambung
kepada Nabi Muhammad SAW. Itu orang yang disolawati. Rohnya orang yang bersolawat bersambung dengan rohnya orang yang disolawati, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman semuanya hadirin Allah Ta'ala, para ulama, para habib, para kiai. Jadi penting sekali kita semuanya ini untuk menyambungkan roh kita dengan Nabi. Kenapa? Karena khawatirnya roh kita tuh nyambungnya bukan sama Nabi. Itu yang dikhawatirkan. Jadi hadis al-mar'u ma'aman ahabbah. Orang akan bersama dengan yang dicintai. Itu hadisnya sahih. Bisa diamalkan, bisa disampaikan, penting untuk disampaikan. Sekarang orang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Bahkan dikatakan seandainya ada orang ibadahnya bagus, tapi yang dicintai orang-orang fasik, orang-orang yang nggak ahli ibadah, orang-orang yang zalim, misalkan begitu, orang-orang yang kelakuannya nggak baik, yang kelakuannya mendatangkan murka Allah. Jadi nanti sekalipun dia ahli ibadah, kumpulin sama orang yang model begitu dia. Kalau ada orang ibadahnya ya kurang ideal mungkin, salat cuma yang wajib-wajib, ya kadang-kadang masih kepleset maksiat dikit-dikit gitu. Tapi cintanya sama Nabi Muhammad SAW, cintanya sama orang-orang soleh, cintanya sama para aulia, maka dikumpulkan juga bersama dengan para aulia. Maka para sahabat itu, sahabat yang amalnya luar biasa, ketika mendengar hadis al-mar'u ma'aman ahab, itu senangnya luar biasa. Bahkan dikatakan saya nggak pernah lebih senang dibandingkan nikmat Islam seperti saya mendengarkan hadis ini. Orang akan dikumpulkan bersama dengan yang dia cintai. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya mereka ini untuk bisa selalu kumpul sama Nabi Muhammad, kalau mengandalkan amal nggak mungkin. Tapi ketika Allah buka pintu, mengandalkan cinta bisa kumpul selalu dengan Nabi Muhammad, maka mereka akan masuk ke pintu cinta tersebut untuk bisa selalu berkumpul dengan Rasulullah SAW. Nah, ini adalah satu hal yang sangat penting, bagaimana kita ini menyambungkan roh kita dengan Rasulullah SAW. Nah, kalau kita membaca sholawat ini, sholawat Simtud Durar ini, maka insya Allah roh kita akan bersambung dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kemudian kalau misalkan ada yang protes, Habib tahu dari mana Habib? Nah, kalau orang yang baca Simtud Durar itu pasti rohnya disambungkan dengan Nabi. Setelah itu, apakah isi maulid ini pasti benar dan lain sebagainya. Ini adalah satu keyakinan yang saya yakini. Dan siapapun orang boleh berbeda pendapat dengan saya, nggak ada masalah. Karena ini adalah satu keyakinan yang saya yakini dan saya punya landasan ilmiah tersebut. Yaitu, Maulid Simtud Durar itu ditulis oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di usia beliau ketika beliau saat itu berusia 68 tahun. Ali Al-Habsyi menulis Maulid Simtud Durar. Habib Ali itu bukan ngarang Maulid Simtud Durar, dia tiap malam mikir mau ngomong apa, enggak. Habib Ali itu masih duduk, putranya bernama Habib Muhammad datang. Muhammad coba tulisan, ayo Bapak buat maulid. Akhirnya langsung sebentar, ya Rabbi sholli ala Muhammad mala hafidh ufki nuru kaukab, terus sampai alhamdulillahil qawi sultanu al-wadih. Terus itu ngomong terus. Jadi itu bukan mikir, enggak, ngomong terus, spontanitas. Nah, sampai akhirnya berhenti, enggak dilanjutkan lagi sama Habib Ali. Artinya ketika itu dorongan batin yang menyebabkan beliau itu untuk mengatakan sesuatu sampai di situ. Ada pertemuan kedua lagi, dilanjutin lagi, lanjut lagi. Wah, lanjut lagi seperti itu. Jadi mensifatkan Nabi Muhammad SAW itu udah nggak pakai mikir, udah langsung ngalir, kayak seakan-akan alam bawah sadarnya itu bicara. Nah, sama kayak kita udah kebiasaan naik motor ke satu tempat ke tempat ini, kadang kita sambil ngelamun aja sampai kita. Bahkan lubang aja kita bisa menghindarinya apa? Alam bawah sadarnya itu sudah nyambung dengan Nabi Muhammad SAW itu Habib Ali Al-Habsyi. Langsung nyampaikan aja. Pertemuan kedua, pertemuan ketiga, selesailah Maulid Simtud Durar sampai pada bagian doa. Itu. Apakah setelah dibaca langsung disebarkan? Enggak. Habib Ali ketika itu menunggu isyarah.
Nunggu isyarah. Memang beliau senang dengan maulid Nabi, nunggu isyarah. Ada muridnya ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Dan maulid ini bawa maulid Simtuduror. Dibaca di depan makam Nabi. Gak lama seketika itu mimpi. Mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu, Nabi SAW mengambil kitab maulidnya dibaca dari awal sampai akhir. Dikembalikan lagi. Lalu itu muridnya cerita sama Habib Ali. Harus senang Habib Ali. Disebarkan maulidnya. Disebarkan maulidnya oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Begitu. Jadi, loh kan itu kan lewat mimpi. Loh mimpi itu nggak sama dengan mimpinya orang pada umumnya. Saya mimpi berjumpa dengan Anda. Ini bisa jadi yang saya lihat bukan Anda yang sesungguhnya. Anda mimpi berjumpa dengan saya. Setan bisa nyamar jadi diri saya. Tapi kalau orang mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, maka setan nggak bisa nyamar jadi Nabi. Man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqan au kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang sudah menyaksikan aku di dalam mimpi, maka sungguh dia telah menyaksikan yang hak. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, sesungguhnya setan tidak bisa menyerupakan dirinya dengan aku. Itulah sabda Nabi Muhammad SAW. Artinya, mimpi berjumpa dengan Nabi itu mimpi yang hak. Dan di mimpi itu, Nabi tidak mengingkari satupun isi dari bagian maulid Simtuduror. Termasuk hadis tentang Nur Muhammad yang sering diperdebatkan dan lain sebagainya, itu nggak diingkari sedikit pun. Dari situ kita bisa mengetahui bahwasanya insya Allah apa yang disampaikan oleh Habib Ali dalam maulid Simtuduror itu insya Allah adalah doa-doa yang akan diijabah dan salat-salat yang insya Allah akan diwujudkan apabila orang membaca maulid tersebut. Itu. Itulah sedikit keistimewaan daripada maulid Simtuduror, utamanya pada bagian salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Dan fayambasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa hubbih. Maka ketika ruh itu sudah bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi? Fayambasitu inbisat itu maka akan lapang begitu, lapang. Lapang, hati itu akan mendapatkan kelapangan, dan kelapangan itu adalah menjadi lapang itu hatinya, dan lapang itu adalah adanya satu cahaya. Tersentuh nur, yang di situ ada rahasia ta'alluq. Ta'alluq itu keterikatan hati dan kecintaan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Itu. Jadi ketika orang itu membaca sholawat, maka sholawat itu akan menjadikan orang, sholawat Simtuduror ini akan menjadikan orang ini punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Punya hubungan dengan Nabi Muhammad, hatinya akan terlapangkan dengan cahaya, karena cahaya dari mana? Cahaya yang didapat daripada hasil ta'alluq, keterikatan hati, dan dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang mencintai Nabi SAW itu hidupnya akan senang. Hidupnya akan lapang. Hidupnya akan bahagia. Anda bisa bayangkan, kalau orang itu sedang jatuh cinta, itu dia senangnya kan luar biasa. Itu pada cinta sama makhluk yang nggak jelas. Bayangkan Anda sedang jatuh cinta dengan makhluk yang paling dicintai sama Allah Ta'ala. Makhluk yang menjadi alasan Allah ciptakan langit dan bumi ini. Makhluk yang Allah sebutkan berkali-kali dalam kitab sucinya. Baik Injil, Taurat, Zabur, dan lebih lagi di dalam ayat suci Al-Quran. Makhluk yang Allah Ta'ala jadikan madharur rahmah fil alam. Satu tampilan rahmat untuk alam ini. Itu makhluk tersebut adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan keuntungannya cinta Nabi itu apa? Cinta pada Nabi Muhammad itu tidak mengenal patah hati. Tidak ada kata patah hati kalau udah cinta sama Nabi. Kenapa? Karena kalau kita mencintai orang, belum tentu orang yang kita cintai mencintai kita dengan tulus. Ya bisa jadi saat itu dia cinta sama kita, begitu kepentingannya selesai dengan kita juga cintai selesai. Mungkin bisa jadi seperti itu sehingga ada patah hati. Tapi kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW, maka kita mencintai zat yang telah mencintai kita sebelum kita wujud di muka bumi ini. Mencintai manusia yang telah memikirkan kita, berdoa untuk kita, bahkan sebelum kelahirannya kita di muka bumi ini. Kemarin mendengar nasihat yang di acara Haul yang sangat luar biasa oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, guru saya. Beliau
mengatakan Nabi SAW itu perhatiannya pada umatnya luar biasa. Gak bisa ditandingi dengan apapun juga. Anda bayangkan, Nabi SAW itu bicara tentang masalah siwak. Nabi itu senang sama siwak. Nabi itu gemar memakai siwak. Cuma kita umatnya yang aku cinta kadang-kadang kurang perhatian sama siwak. Saya membayangkan kemarin waktu ada kompetisi sepak bola itu kan ada salah satu pemain sepak bola geser satu botol minuman dari jenis merek tertentu minumannya. Dan dia bilang minum air aja. Maka minumannya digeser botolnya itu langsung sahamnya anjlok. Kenapa? Karena pendukungnya atlet sepak bola tadi nggak mau minum minumannya itu. Langsung sahamnya anjlok. Anda bisa bayangkan betapa pemain tersebut dikagumi sampai cuma nggeser minuman aja langsung sahamnya anjlok. Lah kita umatnya Nabi Muhammad SAW dengar keutamaan siwak berkali-kali, kok nggak ada rasa untuk ngikuti Nabi Muhammad SAW? Kan harusnya hak dicintai sampai dikagumi seperti atlet sepak bola tadi itu bukan haknya dia, itu haknya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, siwak ini barang remeh, enteng, gitu. Enteng. Harganya murah. Nabi tidak mewajibkan siwak. Kenapa? Nabi mengatakan, laula an asyukka ala ummati. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan mewajibkan menggunakan siwak setiap kali dia hendak beribadah, wudu ataupun sholat. Itu sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu benar-benar takut kita ini berat. Sampai siwak yang harganya murah, dikantongi mudah, dipakai juga mudah, semudah itu aja Nabi khawatir kalau kita jadi berat. Jadi Nabi itu nggak mau hidup kita ini berat, benar. Akan begitu luar biasanya kecintaannya Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Bahkan ketika akan meninggal dunia pun yang Nabi pikirkan itu adalah umatnya lah. Terang benderangnya hati ini itu ketika ada cahaya kecintaan kepada Rasulullah SAW. Wa yuktabu biha bi'inayatillahi fi hisbih. Maka dengan inayah Allah, maka Allah akan memasukkan kita akan dicatat sebagai orang yang tergolong hizb, kelompoknya Rasulullah SAW. Wa ala alihi wa sahbihi alladziina irtaqaw sahbatal majdi bi qurbih. Dan kita ucapkan pula atas Rasulullah SAW atas segenap keluarga Nabi dan para sahabatnya yang menduduki puncak derajat yang tinggi karena dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Wa tafayya'u dilala syarafil asli biwuddihi wa hubbih. Dan bernaung di bawah bayang-bayang kemuliaan sejati. Ada bayangan kan kita bernaung di situ kan? Ada bayangan Anda bernaung di situ. Biwuddihi. Kenapa? Karena mencintai Nabi Muhammad SAW. Ma'atarat aqwana binashri dzikrahum nasim. Dan salawat dan salam terus-menerus tiada hentinya selama hembusan angin mengharumkan alam ini dan menyebar sebutan-sebutan yang indah untuk mereka semuanya. Itulah salah satu keutamaan daripada Maulid Shamsul Duror. Maulid Shamsul Duror adalah salah satu perantara agar kita semuanya punya ruh yang bersambung dengan Nabi Muhammad. Ruh sudah bersambung dengan Nabi Muhammad, maka tahapan yang berikutnya adalah kita akan mencintai Nabi Muhammad SAW. Sudah mencintai Nabi, kita masuk dalam kelompok Nabi dan kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Arhamar